Teman-teman, saya akan berbagi tentang laporan keuangan pemerintah daerah, atau yang biasa disingkat dengan LKPD. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah produk akhir dari proses akuntansi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Teman-teman, ada 3 tujuan umum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu 1. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan, yang bermanfaat bagi para pengguna, dalam membuat dan mengevaluasi keputusan suatu sumber daya. 2. Mempunyai peranan prediktif dan prospektif, serta menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko ketidakpastian yang terkait. 3. Menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran. Selain itu, terdapat 7 tujuan khusus penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu 1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya, ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. 3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. 4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. 5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaran kegiatan pemerintah. 7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Teman-teman, laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai karakteristik kualitatif, di mana karakteristik kualitatif tersebut merupakan ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu 1. Relevan, 2. Andal, 3. Dapat dibandingkan, dan yang keempat, dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu pengguna mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Teman-teman, yang dimaksud dengan informasi yang relevan, yaitu yang pertama, informasi tersebut memiliki manfaat umpan balik atau feedback value. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menegaskan alat pengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Yang kedua, informasi tersebut memiliki manfaat prediktif atau predictive value. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Yang ketiga, informasi tersebut tepat waktu. Hal ini berarti bahwa informasi disajikan tepat waktu,
sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, informasi tersebut lengkap. Hal ini berarti bahwa informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Teman-teman, selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan yang andal, berarti bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Teman-teman, informasi yang andal memiliki 3 karakteristik, yaitu: pertama, penyajian jujur. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan, atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Yang kedua, dapat diverifikasi. Hal ini berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Dan yang ketiga, netralitas. Hal ini berarti bahwa informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Teman-teman, selanjutnya karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah dapat dibandingkan. Karakteristik ini berarti bahwa informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, sedangkan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Teman-teman, untuk karakteristik kualitatif laporan keuangan dapat dipahami memiliki arti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, diasumsikan bahwa pengguna memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Teman-teman, laporan keuangan pemerintah daerah disusun oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, dan akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Laporan keuangan SKPD tahun anggaran berjalan disiapkan oleh PPK, SKPD dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan keuangan SKPD dilampiri dengan surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, laporan keuangan SKPD
disampaikan kepada kepala daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD, paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan laporan keuangan SKPD tersebut, PPKD menyusun LKPD dengan cara menggabungkan seluruh laporan keuangan dari SKPD. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Teman-teman, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah menyerahkan LKPD unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan surat pernyataan dari kepala daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan. Demikian gambaran umum tentang laporan keuangan pemerintah daerah. Jika bermanfaat, silahkan dibagikan. Terima kasih.